Malioboro selalu punya caranya sendiri untuk memikat siapa saja yang melangkah di sepanjang jalannya. Suara gamelan jalanan bercampur dengan teriakan penjual batik, denting gelas dari warung kopi, hingga aroma sate yang terbakar di atas arang. Di tengah keramaian malam itu, ada satu sudut yang belakangan selalu menjadi pusat perhatian. Sebuah gerobak roti bakar semi modern berwarna kuning cerah dengan aksen hijau di pinggirannya. Lampu kecil di bagian atapnya membuat gerobak itu tampak lebih hidup dibandingkan warung-warung lain di sekitarnya. Orang-orang menyebutnya roti bakar istimewa, bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena aroma manis gurih yang seolah mampu menarik orang dari jauh. Banyak wisatawan, bahkan warga lokal, rela antre panjang hanya untuk sekadar merasakan satu potong roti bakar dari sana. Pemiliknya, seorang pria parubaya yang selalu tersenyum ramah, seakan tahu bagaimana membuat orang betah duduk di kursi lipat di depannya. Di antara keramaian pengunjung dan suara musik jalanan, seorang pengamen muda dengan gitar lusuhnya sering berhenti lama di depan gerobak itu. Bukan hanya untuk bernyanyi, tapi juga karena ia merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali aroma roti bakar itu menguar ke udara Malioboro. Malioboro di malam hari selalu punya cara untuk membuat siapapun jatuh cinta. Lampu-lampu jalan berderet rapi, cahaya toko batik, penjual cenderamata, hingga musik jalanan dari pengamen menciptakan suasana yang tak pernah sepi. Jalan ini seakan hidup, bahkan lebih ramai saat malam dibanding siang. Wisatawan berbaur dengan warga lokal, beberapa sibuk berfoto, sementara yang lain sekadar duduk di kursi plastik sambil menikmati suasana khas Yogyakarta. Di tengah riuh rendah suara dan keramaian itu, ada satu sudut yang belakangan selalu dipenuhi orang. Sebuah gerobak roti bakar semi modern, catnya berwarna kuning cerah dengan aksen hijau, berdiri mencolok di sisi jalan. Lampu-lampu LED kecil terpasang rapi di bagian atasnya, membuat gerobak itu terlihat lebih menarik dibanding gerobak lain yang sederhana. Bagian kacanya bersih mengkilap, menampilkan deretan roti tawar, mentega, keju, hingga coklat yang ditata dengan rapi. Bahkan aroma manis bercampur gurih seakan menyambut siapapun yang lewat di depannya. Gerobak itu diberi nama sederhana, roti bakar istimewa. Tulisan bercat putih besar tertera di bagian depan gerobak. Nama yang terdengar biasa, tapi anehnya selalu membuat orang penasaran. Bagas, seorang pemuda berusia 21 tahun, duduk di trotoar tidak jauh dari gerobak itu. Gitar tuanya tergeletak di samping kaki. Ia seorang pengamen jalanan yang sudah terbiasa menghabiskan malamnya di sepanjang Malioboro. Baginya, tempat ini adalah rumah kedua. Disinilah ia mencari nafkah, sekaligus tempat ia belajar mengenal banyak orang. Beberapa minggu terakhir, ia memperhatikan gerobak roti bakar itu selalu ramai. Tidak peduli sudah larut malam, antrean tetap mengular. Orang-orang rela menunggu hanya untuk membeli sepotong roti bakar. Sementara gerobak lain yang menjual makanan serupa tidak seramai itu. Mereka kayak gak pernah bosan. Gumam Bagas pelan. Matanya mengamati pengunjung yang tersenyum puas setelah menggigit roti. Ia sendiri belum pernah mencoba. Seperti pengamen, uang yang didapatnya tidak banyak, lebih sering dipakai untuk makan murah atau sekadar membeli kopi saset. Tapi rasa penasaran itu lama-lama mengganggu. Hampir setiap malam, saat mengamen di sekitar situ, aroma roti bakar itu selalu menusuk hidungnya. Harum manis bercampur gurih yang membuat perut keroncongan meski ia baru saja makan. Pemilik gerobak, pria parubaya bernama Pak Darto, dikenal ramah. Ia selalu menyapa pembeli dengan senyum, bahkan tak jarang menyapa Bagas meski hanya sekadar melambaikan tangan. Pak Darto bukan orang yang banyak bicara, tapi sorot matanya menenangkan. Mungkin karena itu banyak orang betah makan di sana. Malam itu, Malioboro sedang padat-padatnya. Suara siter dari kelompok pengamen jalanan terdengar bersehet-sahutan dengan denting gitar. Bagas berdiri, meraih gitarnya, lalu menyanyikan lagu-lagu populer yang biasa diminta wisatawan. Beberapa turis lokal melemparkan uang receh ke kotak kecil di depannya. Setelah selesai mengamen,
Ia duduk lagi sambil mengamati antrean panjang di depan gerobak. Seorang mahasiswa dengan kaos polos terlihat sudah membeli 2 potong roti sekaligus. Sementara pasangan muda tampak berbagi 1 kotak. Wajah mereka sumringah, seolah roti itu membuat segalanya lebih indah. Apa memang seenak itu ya? Bak bergumam. Rasa penasarannya semakin besar ketika mendengar seorang pembeli berbicara. Gila, rasanya beda banget. Kayak ada sesuatu yang bikin nagih, kata seorang pria pada temannya. Iya, bener. Padahal topping Nia sama aja kayak di tempat lain. Coklat keju, gitu doang. Tapi entah kenapa enak banget, balas temannya dengan mulut masih penuh gigitan roti. Bagas tersenyum miris. Ia tahu lidah orang bisa menilai makanan enak atau tidak. Tapi kalau semua orang sepakat bahwa roti ini berbeda, tentu ada sesuatu di baliknya. Malam semakin larut, tapi antrean belum juga habis. Bagas memutuskan untuk mendekat. Ia berdiri di dekat gerobak, pura-pura menyetel gitarnya sambil mengamati cara Pak Darto bekerja. Gerakan tangan Pak Darto lincah. Roti dipanggang sebentar di atas panggangan datar, lalu dioles mentega tebal. Aroma gurihnya langsung menyeruak. Kemudian ditaburi keju parut, ditambah coklat leleh, lalu dipanggang lagi sebentar. Semua langkah terlihat biasa, sama seperti pedagang lain. Tapi entah kenapa, hasil akhirnya terlihat lebih menggoda. Bagas, main, kesini. Ayo nyobain, Bapak traktir. Tiba-tiba suara Pak Darto menyapanya. Bagas kaget. Ia menoleh. Wajahnya setengah malu. Gak usah Pak, saya cuma lewat. Sekali-sekali gak apa-apa. Kamu kan sering ngamen di sini. Biar sekalian nyobain dagangan, Bapak. Ujar Pak Darto sambil tetap tersenyum. Bagas akhirnya menurut. Ia duduk di kursi lipat sederhana yang disediakan di depan gerobak. Beberapa pelanggan melirik sekilas, tapi tak terlalu peduli. Tak lama kemudian, sepiring roti bakar mendarat di hadapannya. Panasnya masih mengepul, aroma manis keju dan coklat bercampur gurih roti panggang membuat Bagas menelan ludah. Ia menggigit pelan. Begitu masuk ke mulut, rasanya langsung berbeda. Teksturnya lembut, keju meleleh pas, dan coklatnya terasa lebih pekat. Bagas mengunyah perlahan, matanya terpejam tanpa sadar. Rasanya seperti membuatnya ingin terus mengunyah lagi dan lagi. Enak kan? Tanya Pak Darto dengan nada yakin. Bagas hanya bisa mengangguk. Ia jarang makan sesuatu yang begitu nikmat. Seakan roti ini memang punya daya tarik yang tidak bisa dijelaskan. Dengan kata-kata, sepiring roti itu habis lebih cepat daripada yang ia kira. Perutnya memang belum terlalu lapar, tapi mulutnya seakan enggan berhenti. Saat menyadari piring sudah kosong, ada sedikit rasa kecewa. Ia ingin menambah lagi, tapi tentu tak enak meminta. Terima kasih banyak Pak, enak banget, kata tulus. Pak Darto hanya tersenyum sambil kembali sibuk melayani pembeli lain. Bagas berdiri, melangkah kembali ke trotoar dengan kepala penuh pertanyaan. Mengapa roti sederhana bisa seenak itu? Mengapa semua orang rela antre hanya untuk membeli? Malam itu, ia pulang dengan rasa penasaran yang semakin besar. Dan entah kenapa, di sepanjang jalan pulang, aroma roti bakar itu seakan masih menempel di hidungnya. Tak mau hilang, meski angin malam berhembus kencang. Malam berikutnya, Malioboro kembali ramai seperti biasa. Deretan pedagang kaki lima, suara musik jalanan, lampu warna-warni dari toko dan hotel, semuanya berpadu menciptakan keramaian khas Yogyakarta. Bagas kembali berada di tempat yang sama. Gitar lusuhnya disampirkan di bahu. Malam ini, ia sudah berniat bukan hanya mengamen, tapi juga mengamati lebih jauh tentang gerobak roti bakar kuning hijau yang selalu ramai itu. Sejak pertama kali mencicipinya malam kemarin, pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan rasa roti bakar itu. Lembutnya roti, gurih manis keju dan coklat yang meleleh, semuanya masih terasa di lidahnya. Bahkan pagi tadi saat bangun tidur, ia masih bisa merasakan sisa aromanya. Bukan cuma enak, rasanya ada sesuatu yang membuatnya ingin lagi dan lagi. Jangan-jangan aku cuma lapar aja waktu itu, pikirnya sambil tersenyum. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ada yang lebih dari sekadar rasa lapar. Seperti dugaan Bagas, antrean di depan gerobak roti bakar istimewa
kembali panjang malam ini. Para wisatawan berdiri rapi, beberapa sibuk memotret gerobak dengan ponsel. Lampu LED kecil di atap gerobak memantulkan cahaya kuning kehijauan yang mencolok di antara gerobak-gerobak lain. Suara arang yang berdesis, aroma roti yang terbakar sebentar di panggangan, bercampur dengan harum mentega dan coklat, semakin menarik siapapun yang lewat. Bagas duduk di trotoar, pura-pura menyetem gitar sambil memperhatikan. Ia melihat seorang anak muda dengan jaket kampus membeli 2 kotak sekaligus. Di belakangnya, sepasang turis domestik sibuk berfoto selfie dengan latar gerobak. Semua terlihat gembira, seolah-olah membeli roti bakar itu adalah bagian penting dari kunjungan ke Malioboro. Tak jauh dari Bagas, 2 orang pemuda berkokap-kekap sambil menunggu antrean mereka. "Bro, aku udah 3 malam berturut-turut kesini. Gak tahu kenapa, lidahku nagih banget sama roti ini." "Masa sih? Kok kayak ketagihan aja?" "Ya, beneran. Aku udah coba beli di tempat lain, tapi rasanya beda. Kayak kurang sesuatu." Bagas mendengar percakapan itu jelas sekali. Jantungnya berdegup cepat. Ia tidak sendiri. Ternyata ada banyak orang yang merasa hal yang sama ketika giliran mereka tiba. Pak Darto melayani dengan senyum ramahnya. Gerakannya sama seperti biasa. Oles mentega, tabur keju, tuang coklat, panggang sebentar. Sederhana, tapi hasilnya memikat. Bagas memperhatikan betul, mencari tahu apa yang berbeda dari proses itu. Tapi matanya tak menemukan sesuatu yang istimewa. Setelah mendapat roti bakar mereka, 2 pemuda itu duduk di kursi lipat kecil yang tersedia. Tak butuh waktu lama, keduanya langsung menyantap dengan lahap, bahkan tanpa banyak bicara. Mata mereka berbinar, ekspresi puas jelas terlihat. Bagas menelen ludah. Ia ingin sekali ikut membeli, tapi dompetnya menipis. Uang hasil ngamen malam ini baru cukup untuk makan nasi kucing dan kopi sachet. Lagi pula, ia tidak mau terlalu sering ditraktir. Sekali sudah cukup. Namun, rasa penasarannya semakin mengganggu. Ada sesuatu pada roti itu yang membuat orang datang kembali malam demi malam. Beberapa hari berikutnya, Bagas sengaja mengatur waktunya agar bisa lebih lama mengamati gerobak itu. Setiap malam, antrean tidak pernah putus. Bahkan saat gerobak lain mulai tutup, roti bakar istimewa tetap melayani pelanggan hingga lewat tengah malam. Ia memperhatikan wajah orang-orang yang selesai makan. Ada polaan mata mereka terlihat sedikit sayu, senyum mereka seakan berlebihan, dan beberapa di antaranya kembali ke antrean dalam waktu singkat untuk membeli lagi. Suatu malam, Bagas melihat seorang turis perempuan muda, mungkin dari luar kota, datang bersama temannya. Mereka tertawa, memesan roti, lalu duduk sambil menikmati. Setelah roti habis, si perempuan terdiam sebentar, lalu tiba-tiba berdiri. "Aku mau beli lagi." "Kamu tunggu sini ya," katanya. Temannya sempat menahan, tapi ia seperti tidak bisa menolak keinginannya sendiri. Bagas merinding kecil, bukan karena takut, tapi karena situasi itu terasa janggal. Malam makin larut. Setelah selesai mengamen, Bagas memberanikan diri mendekat ke gerobak. Pak Darto menyapanya dengan ramah. "Ngamen lagi, Gas? Lumayan hasilnya?" "Alhamdulillah Pak, lumayan buat makan," jawab Bagas. Ia sempat ragu, lalu memberanikan diri bertanya, "Pak, kok banyak orang yang suka banget sama roti Bapak ya? Rasanya kayak ada yang beda. Rahasianya apa?" Pak Darto tersenyum tipis. "Rahasianya cuma satu, Gas. Masak pakai hati. Kalau bikin makanan sambil marah-marah, hasilnya nggak akan enak. Kalau bikin dengan sabar dan ikhlas, orang pasti suka." Jawaban itu terdengar sederhana, bahkan terlalu sederhana. Bagas mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia tidak sepenuhnya yakin. Ia merasa ada sesuatu yang tidak dikatakan Pak Darto. Beberapa malam berikutnya, Bagas semakin sering memperhatikan. Semakin ia memperhatikan, semakin banyak hal-hal kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, ia melihat seorang pelanggan laki-laki yang sudah membeli 3 kotak roti dalam satu malam. Ia duduk sendirian, memakan semuanya dengan wajah penuh nikmat, lalu pergi dengan langkah gontai seperti orang mabuk. Malam lainnya, ada seorang anak kecil yang merengek keras, meminta roti bakar, padahal ibunya sudah membeli makanan lain. Enak, itu menangis tak berhenti,
sampai ibunya menyerah dan membeli roti di gerobak Pak Darto. Begitu diberi sepotong, tangisnya langsung reda. Wajahnya berubah tenang. Semua kejadian itu menumpuk di kepala Bagas, membuat rasa penasarannya semakin besar. Di tengah pikirannya yang penuh tanda tanya, ada juga rasa takut yang samar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah roti itu benar-benar biasa, ataukah ada sesuatu di balik rasanya yang terlalu istimewa. Namun di saat yang sama, ada dorongan lain dalam dirinya. Ia ingin mencicipi lagi. Ia ingin merasakan kembali kenikmatan yang membuatnya sempat lupa diri malam itu. Bagas menatap antrean yang belum juga habis, lalu menghela napas panjang. Aku harus cari tahu. Kalau terus-terusan penasaran, bisa gila aku. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari rasa ingin tahunya yang akan menyeretnya pada rahasia gelap di balik roti bakar istimewa milik Pak Darto. Malioboro tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, jalanan itu masih dipadati wisatawan. Ada yang berjalan pelan sambil menenteng tas belanja, ada yang sibuk memotret gedung tua dengan cahaya lampu jalan, dan ada pula yang duduk santai menikmati suasana sambil menyeruput kopi sachet dari angkringan. Bagi Bagas, suasana malam seperti ini bukan hal baru. Ia sudah bertahan-tahan hidup di jalanan, mencari nafkah dari alunan gitar tuanya. Namun sejak beberapa minggu terakhir, Malioboro terasa berbeda. Semua karena satu hal, gerobak roti bakar istimewa milik Pak Darto. Gerobak itu kini seperti magnet. Di antara puluhan pedagang kaki lima lain, hanya gerobak itu yang tidak pernah sepi pembeli. Antreannya mengular, kadang sampai menutupi separuh trotoar. Orang-orang yang datang tampak rela menunggu, meski harus berdiri lama. Bagas duduk di trotoar, sambil memperhatikan, matanya tak lepas dari gerobak berwarna kuning dengan aksen hijau itu. Lampu LED di atap gerobak memancarkan cahaya terang, membuatnya selalu terlihat mencolok di antara keramaian. Namun malam ini, Bagas memperhatikan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di tengah keramaian pembeli, ada seorang pria paruh baya yang baru saja membeli satu kotak roti. Ia duduk di kursi lipat sambil membuka kotak tersebut. Begitu roti masuk ke mulutnya, ekspresinya langsung berubah. Matanya terpejam, wajahnya terlihat sangat puas, hampir seperti orang yang sedang bermimpi indah. Yang membuat Bagas merinding bukan ekspresi itu, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Pria itu terus makan dengan lahap, bahkan menjilat sisa coklat di jarinya dengan berlebihan. Setelah habis, ia bangkit, kembali mengantre, dan membeli satu kotak lagi. Lalu, hal yang sama terulang. Hingga 3 kotak ia lahap sendirian malam itu. Bagas menelan ludah. Ia tahu makanan enak bisa membuat orang ketagihan. Tapi ini terasa aneh, terlalu berlebihan. Kejadian serupa terus berulang pada malam-malam berikutnya. Bagas memperhatikan beberapa pelanggan lain yang menunjukkan perilaku mirip. Ada yang datang hampir setiap hari, bahkan 2 kali dalam satu malam. Ada yang berwajah pucat, namun tetap bersemangat membeli roti, seakan tubuhnya dipaksa untuk kembali. Pernah, suatu malam, seorang turis remaja berdebat dengan temannya. "Kamu nggak capek makan di sini terus?" tanya si teman dengan nada jengkel. "Enggak, justru aku pengen lagi. Kamu nggak ngerti, rasanya beda. Aku nggak bisa berhenti," jawab si remaja dengan wajah kesal. Mereka akhirnya diam. Lalu si remaja membeli roti lagi dan menyantapnya dengan lahap. Sementara temannya hanya memandang dengan heran. Bagas yang mengamati dari jauh mulai merasakan keganjilan. Roti itu bukan sekadar enak, ada sesuatu yang membuat orang-orang kembali tanpa bisa menolak. Malam semakin larut, udara dingin Yogyakarta mulai menusuk kulit. Tapi antrean masih ramai. Bagas yang sudah selesai mengamen memutuskan duduk di dekat gerobak. Dari posisi itu, ia bisa melihat lebih jelas cara Pak Darto bekerja. Seperti biasa, Pak Darto terlihat tenang. Senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Tangannya cekatan mengoles mentega, menabur keju, menuang coklat, lalu memanggang. Sebentar, semua gerakan terlihat biasa saja. Tidak ada trik khusus. Namun ada satu hal yang mulai diperhatikan Bagas. Aroma roti itu terlalu kuat. Bahkan ketika ia duduk agak jauh, wangi manis bercampur gurih itu
tetap menusuk hidung. Anehnya, aroma itu tidak pernah hilang. Bahkan ketika angin bertiup kencang atau hujan gerimis turun, seolah-olah wangi itu punya nyawa sendiri, menyusup masuk ke dalam kepala orang-orang dan memanggil mereka untuk datang. Bagas mengusap tengkuknya yang mulai merinding. Ia berusaha menepis pikiran aneh itu. Mungkin cuma perasaanku aja, gumamnya. Sekitar pukul 1 dini hari, antrean mulai menipis. Bagas masih duduk di sana, pura-pura sibuk dengan gitarnya. Ia melihat seorang anak kecil bersama ibunya baru, Sajamem. Anak itu sebelumnya menangis keras, merengek minta roti, padahal ibunya sudah menawarkan makanan lain. Begitu diberi roti, tangisnya langsung berhenti. Ia menggigit dengan lahap, wajahnya berubah tenang. Si ibu tersenyum lega. Sementara Bagas justru merasa tidak nyaman. Ada pola yang semakin jelas. Roti itu bukan hanya makanan, ia seperti punya kekuatan untuk menenangkan, membuat orang merasa nyaman, bahkan kecanduan. Gas, masih di sini? Suara Pak Darto tiba-tiba memecah lamunannya. Bagas kaget, ia mendongak, melihat Pak Darto berdiri di hadapannya dengan senyum hangat. Iya Pak, baru selesai ngamen, nggak ada tempat lain buat duduk, jawab Bagas cepat. Kalau capek, duduk aja di kursi Bapak, tawar Pak Darto sambil menunjuk kursi lipat yang baru saja ditinggalkan pelanggan. Bagas menolak halus, nggak usah Pak, saya di sini aja udah, cukup. Pak Darto mengangguk, lalu kembali ke gerobaknya. Namun sebelum pergi, ia sempat menepuk bahu Bagas pelan. Sentuhan itu ringan, tapi entah kenapa, membuat Bagas merasa dingin merambat di kulitnya. Malam itu, Bagas pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia berjalan melewati gang-gang kecil menuju kos sederhana yang ia tempati bersama beberapa teman sesama pengamen. Namun pikirannya masih terpaku pada apa yang ia lihat. Apa benar cuma karena enak? Atau ada hal lain? Ia mengingat ekspresi orang-orang yang makan roti itu. Wajah mereka bukan sekadar puas, tapi seperti orang yang sedang berada dalam mimpi indah. Ada ketenangan aneh yang sulit dijelaskan. Bagas menggigil, perasaan tidak enak merayap pelan. Beberapa hari berikutnya, keganjilan itu semakin nyata. Ia mulai memperhatikan bahwa beberapa pelanggan tetap datang di hari-hari tertentu, seolah mengikuti jadwal aneh. Hampir semua dari mereka selalu datang lebih bersemangat saat malam Jumat Kliwon. Bagas memang orang Jawa. Ia tahu malam Jumat Kliwon punya makna khusus dalam kepercayaan Jawa. Malam itu dipercaya sebagai saat ketika dunia gaib lebih dekat dengan manusia. Banyak orang memilih tidak keluar rumah, atau kalaupun keluar, mereka berhati-hati. Namun di gerobak roti bakar itu, suasananya justru semakin ramai. Pelanggan tampak lebih banyak, antrean lebih panjang, dan ekspresi mereka lebih aneh. Bagas memperhatikan dengan seksama. Malam itu, wangi roti terasa lebih menyengat. Hampir semua orang tampak terburu-buru memakan roti mereka. Lalu, beberapa di antaranya kembali mengantre. Ada apa sebenarnya dengan roti ini? Gumam Bagas pelan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Malam semakin larut. Bagas sudah memutuskan satu hal. Ia akan mencari tahu lebih jauh. Ia tidak bisa hanya duduk dan mengamati. Ada sesuatu di balik gerobak itu. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa, entah apa. Tapi ia merasa hidupnya perlahan ikut terseret ke dalam lingkaran misteri yang berpusat pada roti bakar istimewa milik Pak Darto. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia bertekad, kalau perlu, aku akan mengikuti Pak Darto kemanapun ia pergi setelah gerobaknya tutup. Sebab, hanya dengan begitu, ia bisa menemukan jawaban atas semua keanehan ini. Malioboro, malam itu, terasa berbeda. Meski tetap ramai dengan wisatawan, Bagas bisa merasakan hawa lain yang sulit dijelaskan. Angin yang berembus tidak lagi hangat seperti biasanya, melainkan dingin dan menusuk kulit. Bahkan, suara pedagang kaki lima yang menawarkan dagangan pun terdengar lebih pelan, seakan teredam oleh sesuatu yang tak terlihat. Bagas duduk di dekat tiang lampu jalan. Gitar tuanya disandarkan di samping. Ia berpura-pura sibuk merapikan tas kainnya, padahal matanya terus mengawasi gerobak roti bakar Pak Darto. Malam ini,
Jumat Kliwon. Dan ia sudah bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Antrean di depan gerobak bahkan lebih panjang. Orang-orang tampak bersemangat, beberapa bahkan berlari kecil agar bisa lebih dulu mendapatkan roti. Bagas memperhatikan wajah-wajah mereka. Ada sesuatu yang janggal. Senyum mereka terlihat terlalu lebar. Tatapan mata terlalu berbinar. Seolah-olah bukan sekadar lapar yang membawa mereka ke sana, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti panggilan. Dari dalam tubuh, Pak Darto tetap sama, tenang, ramah, dan cekatan. Tangannya tidak pernah berhenti bergerak, mengoles, menabur, memanggang, lalu menyerahkan kotak roti dengan senyum tulus. Namun malam itu, Bagas memperhatikan detail lain. Sesekali, sebelum memberikan roti ke pelanggan, Pak Darto menunduk sebentar, hampir seperti berbisik. Bibirnya bergerak cepat, seperti merapalkan sesuatu. Jantung Bagas berdegup kencang. Jam menunjuk pukul 1 dini hari, ketika antrean akhirnya mulai menipis. Beberapa kursi lipat kosong, dan hanya tersisa 2 pelanggan terakhir yang dengan lahap menikmati roti mereka. Bagas bersiap. Ia menunggu, pura-pura memainkan gitar pelan untuk mengisi waktu. Sekitar pukul 2, Pak Darto mulai membereskan gerobaknya. Ia melipat kursi, menutup wadah-wadah bahan, lalu menurunkan lampu LED yang biasanya terang benderang. Bagas menahan napas, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Alih-alih mendorong gerobaknya ke arah rumah, seperti yang Bagas duga, Pak Darto justru mendorongnya ke arah utara, menuju jalan yang makin sepi. Ini saatnya Bagas bangkit perlahan, lalu mengikuti dari kejauhan. Suasana Malioboro yang biasanya riuh kini semakin lengang. Lampu-lampu jalan tetap menyala, tapi entah kenapa sinarnya terasa redup. Bagas berusaha menjaga jarak, langkahnya pelan agar tidak menimbulkan suara. Pak Darto mendorong gerobaknya dengan tenang, seolah tidak terburu-buru. Sesekali ia berhenti, menoleh kanan kiri, lalu melanjutkan perjalanan. Bagas menunduk setiap kali pria itu menoleh. Jantungnya hampir melompat keluar. Perjalanan itu membawa mereka melewati gang-gang sempit, hingga akhirnya keluar di jalanan yang lebih sepi. Dari kejauhan, Bagas bisa melihat jalan menanjak. Hatinya langsung berdegup kencang. Itu arah menuju Gunung Merapi. Semakin jauh mereka berjalan, suasana semakin mencekam. Suara jangkrik terdengar nyaring, tapi sesekali terhenti mendadak, seperti ada sesuatu yang mengganggu. Bau tanah basah tercium lebih kuat, bercampur dengan aroma roti yang entah bagaimana masih menguar dari gerobak Pak Darto. Bagas mulai merasa merinding, tubuhnya menggigil, tapi ia memaksa diri untuk tetap melangkah. Setelah hampir 1 jam berjalan, Pak Darto berhenti di sebuah lahan terbuka. Ada pohon beringin besar di tengahnya, dengan akar menjuntai seperti tirai. Bulan yang bersinar pucat membuat tempat itu terlihat menyeramkan. Bagas menahan napas, berjongkok di balik semak untuk mengintip. Pak Darto membuka gerobaknya, lalu mengeluarkan sebuah wadah besar berisi adonan roti. Ia meletakkannya di atas tikar, kemudian duduk bersila. Tangannya terangkat, bibirnya mulai bergerak cepat. Kali ini lebih jelas, merapalkan mantra. Bagas merasakan hawa dingin menyusup ke kulitnya. Lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Dari arah pohon beringin terdengar suara lirih, seperti bisikan, panjang dan mendengung. Semakin lama semakin keras, hingga akhirnya berubah menjadi suara tawa melengking. Bagas menutup mulutnya agar tidak berteriak. Bulunya berdiri semua. Di bawah cahaya bulan, samar-samar ia melihat bayangan merah melintas cepat di antara akar-akar bed. Bayangan itu melayang, sesekali muncul, lalu menghilang. Tapi Bagas bisa melihat jelas. Sosok perempuan berambut panjang, bajunya merah menyala, wajahnya pucat dengan mata kosong menatap kuntilanak merah. Bagas hampir pingsan, jantungnya berdetak begitu cepat, tubuhnya gemetar hebat. Sementara itu, Pak Darto tetap tenang. Ia menundukkan kepala, lalu mengambil segenggam adonan dari wadah. Adonan itu ia letakkan di sebuah nampan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah beringin. Sosok merah itu melayang mendekat. Suara tawanya berubah menjadi desis panjang. Perlahan,
Ia mengulurkan tangannya. Tangan dengan kuku panjang dan hitam, pekat, untuk menyentuh adonan itu. Begitu adonan tersentuh, sinar aneh berwarna merah menyala sekejap, lalu padam. Pak Darto menunduk, seperti memberi hormat. Bagas menahan napasnya sekuat tenaga. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Roti, adonan itu, disentuh oleh makhluk halus. Tiba-tiba, sosok merah itu menoleh. Kepalanya bergerak cepat. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Bagas. Bagas hampir menjerit. Ia buru-buru menunduk. Tubuhnya merapat ke tanah. Jantungnya berdetak kencang sampai nyeri. Hening suara jangkrik, lenyap. Dalam keheningan itu, Bagas bisa merasakan tatapan dingin menusuk tubuhnya. Seolah-olah makhluk itu tahu ia ada di sana. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam, hingga akhirnya suara desis itu memudar. Saat Bagas mengangkat kepala perlahan, sosok merah itu sudah menghilang. Pak Darto menutup wadah adonan membereskannya. Kembali ke gerobak, wajahnya tampak lebih dingin. Tidak lagi ramah seperti biasanya. Bagas tidak berani bergerak sampai Pak Darto benar-benar mendorong gerobaknya pergi. Begitu yakin keadaan aman, ia jatuh terduduk. Keringat dingin membasahi tubuhnya, napasnya terengah-engah. Astaga, jadi ini rahasianya, bisiknya. Semua potongan aneh yang selama ini ia lihat, kini mulai masuk akal. Pelanggan yang kecanduan, aroma roti yang tak wajar, ekspresi puisi yang berlebihan. Semua itu karena roti itu bukan sekadar makanan, ada sesuatu yang ditanamkan di dalamnya, sesuatu dari dunia lain. Bagas pulang dengan tubuh gemetar. Jalanan yang ia lewati terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap bayangan membuatnya waspada, setiap suara membuatnya menoleh. Sesampainya di kos, ia langsung menutup pintu rapat-rapat. Tubuhnya masih bergetar, tapi matanya sulit terpejam. Bayangan sosok merah itu terus menari di kepalanya. Suara tawa melengkingnya masih terngiang. Dan ia sadar satu hal, hidupnya tidak akan lagi sama setelah malam ini. Karena ia kini tahu, roti bakar Pak Darto adalah hasil perjanjian gelap dan lebih buruk lagi. Kalau makhluk itu tadi benar-benar melihatnya, berarti nyawanya bisa saja ikut terancam. Sejak malam Jumat Kliwon itu, hidup Bagas berubah total. Ia tidak lagi bisa menikmati suasana Malioboro seperti dulu. Semua terasa aneh, asing, dan penuh ketakutan. Pagi itu, ketika matahari baru naik, Bagas duduk di depan kosnya sambil memegang gitar. Biasanya, ia akan memetik beberapa nada untuk menghangatkan hati. Tapi kini senar gitar hanya berbunyi lirih, tanpa semangat. Bayangan sosok merah itu terus menempel di kepalanya. Rambut panjang, mata kosong, tawa melengking, semuanya masih jelas. Lebih buruk lagi, Bagas merasa seolah makhluk itu tidak hanya tinggal di malam itu, melainkan kini mengikuti dirinya. Setiap kali ia berjalan, ia merasa ada yang menatap dari belakang. Setiap kali ia menutup mata, wajah pucat itu muncul, begitu dekat hingga hampir bisa ia rasakan hembusan napas dinginnya. Bagas menggigil. Meskipun udara Yogyakarta pagi itu cukup hangat, hari itu ia mencoba kembali ke Malioboro untuk mengamen. Seperti biasa, uang di sakunya semakin menipis, dan ia tahu tidak bisa terus-menerus mengurung diri. Namun begitu sampai di ujung jalan Malioboro, perasaan asing itu kembali menghantam. Orang-orang tampak berjalan santai, tertawa, berbelanja, dan menikmati suasana. Tapi bagi Bagas, semua terlihat suram. Ia memperhatikan wajah-wajah yang keluar dari antrean gerobak roti bakar Pak Darto. Mereka tersenyum lebar, terlalu lebar, seolah-olah senyum itu dipaksa dari dalam tubuh. Beberapa bahkan memejamkan mata sejenak setelah gigitan pertama, seakan masuk ke dalam dunia lain. Bagas merinding. Ia tahu, roti itu bukan sekadar makanan. Saat itulah pandangannya bertemu dengan mata Pak Darto. Pria tua itu tengah melayani pelanggan, tapi sempat melirik sekilas ke arahnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang kali ini tidak lagi hangat, melainkan terasa dingin dan penuh rahasia. Bagas buru-buru memalingkan wajah. Siang menjelang sore, Bagas duduk di bawah pohon dekat stasiun. Ia memetik gitar seadanya.
menyanyikan lagu lama dengan suara serak. Beberapa orang lewat memberinya receh, tapi jumlahnya tidak seberapa. Lalu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Hawa dingin, sama seperti malam itu. Bagas menoleh Don Jantania, seketika berhenti berdetak. Di seberang jalan, berdiri sosok perempuan berbaju merah. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tubuhnya sedikit membungkuk. Orang-orang berjalan melewatinya tanpa memperhatikan. Seolah-olah hanya Bagas yang bisa melihatnya. Bagas tercekik oleh ketakutan. Ia menjatuhkan gitarnya, lalu buru-buru bangkit dan berlari. Nafasnya tersenggel-senggel, kakinya gemetar, tapi ia terus berlari menyusuri gang demi gang, mencoba kabur dari bayangan itu. Namun setiap kali ia menoleh, sosok itu tetap ada, tidak berlari, tidak mengejar, hanya berdiri dan menatap dengan wajah tertutup rambut. Malamnya, Bagas tidak bisa tidur. Lampu kamar kos ia biarkan menyala, tapi itu pun tidak banyak membantu. Pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara ketukan di jendela. Pelan, berulang-ulang, tok, tok, tok. Dengan tubuh gemetar, ia melirik ke arah jendela. Dari celah tirai, ia melihat sesuatu. Sebuah tangan pucat dengan kuku panjang berwarna hitam, perlahan mengetuk kaca. Bagas menjerit, lalu menutup wajahnya dengan selimut. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Suara ketukan itu terus terdengar beberapa saat, sebelum akhirnya hilang. Begitu saja, ketika ia memberanikan diri membuka selimut, jendela sudah kembali kosong. Tapi ia tahu, sosok itu benar-benar ada. Keesokan paginya, Bagas terlihat sangat kacau. Matanya merah, wajah pucat, tubuh lemas. Saat ia mencoba mengamen di Malioboro, suaranya serak dan tak bertenaga. Orang-orang hanya lewat tanpa memperhatikan. Di tengah keputusasaan itu, ia kembali menatap gerobak roti bakar Pak Darto. Warna kuning dengan aksen hijau itu mencolok di antara pedagang lain. Gerobaknya tampak begitu bersih, begitu menarik, berbeda dari gerobak lain yang sederhana. Dan orang-orang tetap saja mengantre. Dengan wajah penuh semangat, Bagas mengepalkan tangannya. Rasa takut dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Ia ingin sekali membongkar rahasia ini, tapi bayangan kuntilanak merah yang terus menghantuinya membuat nyalinya ciut. Namun di dalam hatinya, ia sadar satu hal. Selama ia tahu rahasia ini, ia tidak akan pernah bisa hidup tenang. Malam berikutnya, Bagas kembali merasa tidak sendiri. Saat ia berjalan pulang, ia mendengar suara langkah lain mengikuti dari belakang. Ia menoleh, jalan kosong, tapi suara itu tetap ada. Tok, tok, tok. Suara langkah berat, teratur, dan mendekat. Bagas mempercepat langkahnya, lalu hampir berlari. Suara itu ikut berlari, nafasnya tersengal, jantung berdebar. Sampai akhirnya ia tiba di kos dan menutup pintu dengan keras. Namun sesaat setelah ia bersandar di balik pintu, terdengar suara tawa lirih, tawa melengking yang sudah sangat ia kenal. Tiih, air matanya mengalir, tubuhnya gemetar hebat. Hari-hari berikutnya semakin parah. Ia mulai kehilangan selera makan. Tubuhnya semakin crush. Teman-teman pengamen lain heran melihat keadaannya, tapi Bagas hanya tersenyum pahit dan bilang kalau ia sedang sakit. Setiap malam, mimpi buruk datang. Ia bermimpi terjebak di dalam gerobak roti bakar. Tubuhnya terpanggang bersama adonan, sementara sosok merah itu tertawa puas setiap kali ia terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Suatu malam, Bagas memberanikan diri mendekati gerobak Pak Darto lagi. Ia berdiri agak jauh, memperhatikan dari kejauhan. Pelanggan tetap ramai, aroma roti tetap menggoda, dan wajah Pak Darto tetap ramah. Namun sesekali, Bagas melihat sesuatu yang lain. Di balik gerobak, bayangan merah itu berdiri, tidak bergerak, hanya menatap, seolah menjadi penjaga setia. Dan saat pandangan Bagas bertemu dengan tatapan kosongnya, hawa dingin kembali merayap di sekujur tubuh. Ia sadar, tidak peduli sejauh apa ia mencoba menghindar, bayangan itu sudah menempel pada dirinya. Ia kini bukan lagi sekadar saksi. Ia sudah menjadi bagian dari lingkaran gelap itu. Dan entah kapan, mungkin ia akan menjadi tumbal berikutnya. Hari-hari Bagas semakin berat. Ia tidak hanya dihantui di malam hari,
tapi juga siang. Sosok perempuan berbaju merah itu seakan tahu kapan ia lengah. Kadang muncul di bayangan kaca toko, kadang direfleksi genangan air hujan, kadang di sela kerumunan. Orang Malioboro, tubuh Bagas semakin kurus, suaranya makin serak, dan mata sayunya menandakan ia kurang tidur. Para pengamen lain mulai khawatir. "Gas, kue kenapa tuh? Loyo terus ngamen we suaramu rame tuh," ucap Wawan, salah satu pengamen yang sering mangkal bareng dia. Bagas hanya menggeleng. "Ora popo Wan, cuma lagi banyak pikiran." Wawan tidak percaya. "Kau, ohon delik wong koyo injin, iki mesti ono sababe." "Aku ngerti, kowe kayak ketakutan terus." Bagas ingin sekali cerita, tapi lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia dihantui oleh sosok dari dunia lain? Lagi pula, ia takut Wawan menganggapnya gila. Malam itu, Bagas kembali bermimpi buruk. Ia berada di lereng gunung, dingin dan gelap. Pak Darto berdiri di depannya, membawa wadah besar berisi adonan roti. Di sampingnya sosok merah itu berdiri sambil menatap Bagas dengan mata kosong. Pak Darto tersenyum. "Bagas, giliranmu sudah dekat. Tumbal harus diganti, kalau tidak, semua ini runtuh." Bagas menjerit, berlari, tapi kakinya seakan menancap di tanah. Sosok merah itu mendekat, tawa melengkingnya menggema di seluruh gunung. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, nafasnya tersengal, jantung berdebar kencang. Pagi harinya, Bagas akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia tidak bisa terus begini. Ia teringat seorang pengamen tua bernama Pak Lik Joyo yang sering bercerita tentang pengalaman mistis di jalanan. Katanya, dulu ia pernah diganggu. Juga saat muda Bagas mencari Pak Lik Joyo di perempatan. Benar saja, lelaki tua itu duduk sambil memainkan suling bambu. Panggil Bagas dengan suara lirih. Pak Lik menoleh. Alisnya terangkat melihat wajah Bagas. "Lah iki, Gas, koyok, wong sakit. Opo sing kelakon?" Butuh waktu lama sebelum Bagas berani bercerita. Tapi akhirnya ia membuka mulut, menceritakan semua. Mulai dari malam ia mengikuti Pak Darto ke arah Merapi, sosok perempuan merah, sampai teror yang ia alami belakangan ini. Pak Lik Joyo mendengarkan dengan serius. Ia tidak tertawa, tidak mencibir, hanya mengangguk pelan. "Gas, kowe wis delok perkara sing dudu duniamu. Yen wis ketemu kuwi, uripmu ora bakal tentrem meneh." Bagas menelan ludah. "Aku kudu piye, Lik? Aku ra kuat maneh. Setiap malam aku diganggu, setiap hari aku ketakutan." Pak Lik menarik napas panjang. "Ono wong sing iso nulungi. Wong pinter sing tinggal ora ado sakakene. Jenenge Mbah Jatman. Nanging kudu hati-hati yen pancen sing nganggo kuwi pesugihan Merapi. Ora gampang." Dekop sore itu juga, Bagas pergi bersama Pak Lik Joyo menuju rumah Mbah Jatman di daerah pinggiran Yogyakarta. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu, dengan halaman penuh tanaman obat. Begitu masuk, aroma menyan dan wangi dedaunan langsung tercium. Di ruang tamu, duduk seorang pria tua berpeci hitam. Janggut putihnya panjang, matanya tajam tapi teduh. "Kowe sing jenenge Bagas?" Suara Mbah Jatman dalam, tapi tenang. Bagas mengangguk gugup. "Inggih Mbah, coba kritakno kabeh." "Aja, ana sing disimpen." Bagas kembali menceritakan semua dari awal. Kali ini lebih detail. Ia merasa tubuhnya bergetar saat mengingat kejadian-kejadian itu. Mbah Jatman terdiam lama setelah mendengar cerita itu. Ia menutup mata, lalu menggumamkan doa-doa pelan. "Aku ngerti, sing nyambung karo urusan iki pancen ora main-main. Iki pesugihan Merapi, roti kuwi dadi sarana. Wektu kowe ndelok ritual kuwi, roh penunggu iku wis ngerti karo awakmu. Mulai saiki kowe dadi sasaran." Bagas merinding. Aku bisa selamat, Mbah?" Mbah Jatman membuka mata, menatap tajam. "Iso ning kuduani. Nanging elingo, kabeh ono regane. Yen kowe pengen bebas, kowe kudu siap ngadepi langsung. Yen mong mlayu, uripmu ora bakal tenang." Malam itu, Mbah Jatman melakukan ritual kecil. Bagas diminta duduk di depan dupa
sambil memegang segelas air putih. "Tutup matamu," perintah Mbah Jatman. Bagas menurut. Ia mendengar lantunan doa-doa. Suara yang naik turun dengan irama aneh. Udara di ruangan tiba-tiba terasa dingin. Tiba-tiba, Bagas merasa ada yang menyentuh bahunya. Ia membuka mata, tapi tidak ada siapa-siapa. "Jangan buka mata," suara Mbah Jatman meninggi. Bagas buru-buru menutup lagi. Tapi kali ini, ia mendengar tawa lirih itu. Tawa kuntilanak merah. Tiih, Bagas gemetar hebat. Air mata keluar tanpa sadar. "Wah nih, Bagas, aja wedi, yen wedi, deweke bakal menang," teriak Mbah Jatman sambil mengentakkan tongkat kayu ke lantai. Suasana ruangan mendadak panas, lalu kembali dingin. Aroma bunga-bunga yang awalnya harum berubah jadi anyir, seperti darah. Bagas hampir pingsan, tapi ia terus menggenggam gelas air di tangannya. Tiba-tiba gelas itu pecah sendiri. Airnya tumpah ke lantai. Dari arah pintu terdengar suara langkah berat, tok, 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 mendekat. Mbah Jatman langsung membaca doa lebih keras, lalu meniupkan sesuatu ke arah pintu. "Pergi kau, kowe dudu sing ditunggu kene." Suara langkah itu berhenti. Suasana kembali hening. Bagas membuka mata, wajahnya pucat pasi. "Mbah, kui opo?" Mbah Jatman menghela napas. "Kuntilanak merapi sing wis nyantol karo awakmu. Wong sing enggak kui wis kuat banget. Ora gampang mecah, aku mong aiso nyegah supaya duweke ora langsung jupuk awakmu saiki. Ning nenek kowe terus nyelidiki. Kudu hati-hati, nyawamu taruhane." Dalam perjalanan pulang, Bagas merasa sedikit lega. Tapi di rasa lega itu ada ketakutan lebih besar. Ia tahu kini dirinya sudah benar-benar terlibat. Namun satu hal semakin jelas, ia tidak bisa mundur. Kalau ia diam saja, cepat atau lambat ia akan jadi tumbal. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengungkap kebenaran. Di balik roti bakar Pak Darto, Malioboro kembali ramai seperti biasanya. Lampu neon toko, deretan pedagang kaki lima, dan suara khas gamelan jalanan bercampur dengan pengamen yang melantunkan lagu-lagu. Turis lalu lalang, beberapa berhenti membeli cenderamata, beberapa lainnya mampir ke warung roti bakar Pak Darto. Bagas duduk di kursi kayu kecil, gitar di pangkuannya, tapi tangannya kaku. Sejak bertemu Mbah Jatman, pikirannya terus dipenuhi rasa takut, sekaligus penasaran. Ia sudah tahu bahwa ada sesuatu yang gelap di balik gerobak kuning hijau itu, sesuatu yang berhubungan dengan Merapi. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat dorongan dalam dirinya untuk mencari tahu lebih jauh. Apalagi setiap kali ia melihat antrean panjang di gerobak roti bakar, ia teringat kota-kota Mbah Jatman. Roti kui dadi sarana, wong sing mangan, atin kokenjuen, ora mong panganan, tapi ikatan gaib. Bagas menggigil. Malam itu, suasana berbeda. Kalender menunjukkan Jumat Kliwon. Bagas ingat betul, dulu pertama kali ia melihat Pak Darto membawa adonan ke arah Merapi, juga pada malam seperti ini. Ia yakin malam ini sesuatu akan terjadi lagi. Ia pura-pura mengamen seperti biasa, tapi matanya terus memperhatikan gerobak roti bakar. Hingga pukul 11 lewat, antrean mulai berkurang. Satu persatu kursi lipat dikembalikan, dan akhirnya Pak Darto menutup lapaknya. Bagas menahan napas. Malam inilah kesempatan. Pak Darto tampak sibuk memasukkan peralatan ke dalam gerobak. Tetapi, anehnya, ia tidak membawa semua bahan pulang. Dari jauh, Bagas melihat satu wadah besar berisi adonan ditutupi kain putih, lalu diselipkan ke bagian bawah gerobak. Bagas tahu, itu yang dibawanya ke Merapi ketika jam hampir menunjukkan tengah malam. Pak Darto mendorong gerobaknya perlahan menjauh dari keramaian Malioboro. Bagas mengikuti dari jauh, berusaha tidak terlihat. Jalanan semakin sepi. Lampu kota berganti dengan lampu jalan yang jarang-jarang. Angin malam menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Setiap langkah yang Bagas ambil terasa berat. Kakinya ingin mundur, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Kalau aku berhenti sekarang, aku nggak akan pernah tahu kebenarannya, gumamnya dalam hati. Pak Darto berhenti di sebuah gang kecil. Ia menutup gerobaknya dengan terpal hitam, lalu memanggil sebuah mobil pickup butut
yang sudah menunggu. Dua pria bertubuh kekar membantu mengangkat wadah adonan ke mobil itu. Bagas bersembunyi di balik tembok. Degup jantungnya keras sekali. Cepat, jangan sampai terlambat. Malam ini waktunya. Suara Pak Darto terdengar tegas. Mereka berangkat. Tanpa pikir panjang, Bagas memberanikan diri untuk naik ke ojek motor yang lewat. Pak, tolong ikuti mobil pikap itu. Jangan terlalu dekat. Sopir ojek melirik aneh, tapi menuruti permintaan Bagas. Perjalanan itu semakin lama semakin sunyi. Kota Yogyakarta ditinggalkan. Berganti jalanan berliku menuju arah utara. Semakin lama, semakin dingin udara menusuk kulit. Bagas bisa melihat puncak Merapi samar-samar di kejauhan, diselimuti kabut tipis. Mobil itu berhenti di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon besar. Tidak ada rumah, hanya sepi dan sunyi. Bagas menyuruh ojek berhenti agak jauh, lalu berjalan kaki, berjongkok agar tidak terlihat. Di tanah lapang itu, Pak Darto bersama kedua pria tadi menurunkan wadah besar. Mereka membuka kain penutupnya. Bau adonan bercampur sesuatu yang anyir menyeruak ke udara. Bagas menutup hidungnya. Bau itu bukan seperti adonan biasa. Ada aroma darah, amis, dan busuk yang menusuk. Pak Darto lalu menyalakan obor dan mereka berjalan menuju jalan setapak yang menanjak ke arah hutan lereng Merapi. Bagas kembali mengikuti dari jauh. Jantungnya seakan-akan meledak. Jalan setapak itu membawa mereka ke sebuah batu besar yang menyerupai altar. Di sekelilingnya terdapat sesajen, bunga-bunga, dupa, dan kepala ayam yang masih segar meneteskan darah. Pak Darto meletakkan wadah adonan di atas batu. Lalu ia duduk bersila, membacakan mantra dengan suara lirih namun mantap. Bagas bersembunyi di balik pohon besar. Tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba angin berhembus kencang, dedaunan bergemuruh, dan api obor bergoyang liar. Udara mendadak dingin, menusuk tulang. Dari balik kegelapan, muncul suara tawa melengking. Tawa yang sudah sangat dikenali Bagas. Bagas hampir menjerit, tapi tangannya segera menutup mulut. Lalu ia melihatnya, sosok perempuan berbaju merah, rambut panjang terurai, mata kosong bercahaya merah menyala. Ia melayang perlahan, mendekati batu besar itu. Pak Darto menunduk dalam-dalam. Kedua pria yang bersamanya ikut sujud, tak berani menatap. Sosok itu berdiri di depan wadah adonan. Tangannya yang pucat menenggelamkan yari-yari ke dalam adonan, mengaduknya perlahan. Bagas merasa isi perutnya mual. Adonan itu seakan bercampur dengan sesuatu yang tidak terlihat. Sosok merah itu lalu berhenti, menoleh tajam ke arah Bagas. Mata merahnya menembus kegelapan. Bagas membeku, jantungnya berhenti seketika. Ketemu maneh, suara lirih terdengar di telingannya, padahal jaraknya jauh. Bagas panik, langsung mundur beberapa langkah. Ranting kering yang terinjaknya patah. Suaranya terdengar jelas di tengah hutan sunyi. Pak Darto menoleh ke arah suara itu. Siapa di sana? Bagas langsung berlari sekuat tenaga, menembus semak belukar. Nafasnya tersengal, karinggut, dingin, membasahi tubuhnya. Meski udara menusuk dari belokong, suara tawa itu menggema, semakin keras. Hihihi, Bagas tak berani menoleh. Ia hanya tahu satu hal. Malam ini, ia sudah terlalu jauh terlibat. Ia berhasil keluar dari hutan. Tubuhnya penuh luka gores. Dengan gemetar, ia mencari jalan kembali ke kota. Dalam perjalanan, ia hanya bisa berpikir satu hal. Rahasia Pak Darto sudah terbuka sebagian. Roti bakar itu bukan sekadar adonan biasa, ada campur tangan makhluk Merapi di dalamnya. Dan kini, Bagas sudah ketahuan. Bagas pulang dengan tubuh gemetar, napasnya masih memburu setelah berlari keluar dari hutan Merapi. Pikirannya bercampur antara rasa takut, syok, dan tak percaya. Apa yang baru ia lihat malam itu terlalu nyata untuk dianggap halusinasi. Perempuan merah yang menancapkan yari-yari pucatnya ke adonan roti, tawa melengking yang menusuk telinga, dan tatapan mata merah yang langsung menembus kegelapan, menatap dirinya seakan tahu semua. Bagas berjalan, tertiti-titi kembali ke arah kota. Tubuhnya penuh luka gores karena ranting dan semak. Bajunya kotor, wajahnya pucat. Setiap langkah yang ia ambil
seolah didorong rasa cemas kalau atau sesuatu sedang mengikutinya dari belakang. Ketemu maneh, suara itu kembali terngiang di kepalanya. Ia berusaha menepis, tapi semakin ditolak, semakin jelas terdengar. Sesampainya di Malioboro menjelang subuh, Bagas langsung menuju emperan toko, tempat biasanya ia tidur. Ia mencoba berbaring, memejamkan mata. Namun setiap kali kelopak matanya tertutup, bayangan sosok perempuan merah itu muncul. Mata menyala, senyum tipis. Tawa melengking Bagas terbangun dengan keringat dingin bercucuran. Keesokan malamnya, ia kembali mencoba mengamen di sekitar warung Pak Darto. Tapi kini, ia merasa ada jarak yang aneh. Pak Darto menyapanya seperti biasa, tapi sorot matanya tajam, penuh selidik. "Bagas, wajahmu kok pucat begitu? Kurang tidur ya?" tanyanya dengan nada seolah bersahabat, tapi senyumnya dingin. Bagas gugup, hanya bisa tersenyum kaku. "Iya Pak, lagi sakit sedikit." Pak Darto mengangguk pelan, tapi matanya tidak lepas menatap Bagas seolah-olah. Ia tahu bahwa Bagas semalam melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Malam semakin larut. Warung Pak Darto seperti biasa ramai, antrean panjang, aroma roti bakar menyebar ke jalanan. Orang-orang datang dengan wajah bahagia dan pergi dengan mata berbinar seolah puas. Luar biasa. Tapi bagi Bagas, pemandangan itu tak lagi sama. Setiap orang yang menggigit roti bakar terasa seperti menelan sesuatu yang mengikat mereka pada hal gaib. Dalam hati, ia ingin memperingatkan mereka. Tapi siapa yang akan percaya? Ia sendiri bahkan masih sulit menerima kenyataan itu. Sekitar pukul 1 dini hari, ketika warung sudah sepi, Bagas beranjak pergi. Ia melewati gang kecil yang gelap, mencoba mencari jalan pintas ke tempat ia biasa tidur. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, membuat lampu jalan bergoyang. Suara tawa melengking kembali terdengar. "Hai, hihihi." Bagas membeku, kakinya tak bisa bergerak. Dari ujung gang, sosok perempuan berbaju merah itu muncul perlahan. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, matanya menyala, bibirnya menyunggingkan senyum menakutkan. Bagas berlari sekencang mungkin, jantungnya serasa mau pecah. Ia menoleh ke belakang. Sosok itu melayang mengejarnya, jaraknya semakin dekat. "Jangan dekat aku, jangan dekat aku!" teriak Bagas panik. Ia berlari hingga terjatuh menabrak tumpukan kardus di depan toko. Dengan napas terengah, ia berusaha bangkit. Tapi begitu menoleh, sosok itu sudah menghilang. Hanya suara tawa yang menggema, entah dari arah mana. Sejak malam itu, hidup Bagas berubah. Setiap malam, ia merasa diikuti. Kadang ia mendengar langkah kaki ketika sendirian. Kadang ia mencium bau amis bercampur adonan manis di udara. Kadang bayangan merah melintas sekilas di sudut matanya. Tidurnya selalu diganggu. Mimpi buruk. Ia melihat dirinya dipaksa duduk di depan batu besar di Merapi. Sementara sosok merah itu menawarinya sepiring roti bakar berlumuran darah. Bagas bangun sambil berteriak, membuat orang-orang di sekitar emperan toko menatap heran. Hari demi hari, ketakutan itu makin nyata. Suatu malam, ketika ia mengamen di dekat warung Pak Darto, seorang pelanggan tiba-tiba jatuh pingsan setelah menggigit roti bakar. Orang-orang panik. Tapi anehnya, hanya butuh beberapa menit sampai pelanggan itu sadar. Kembali, begitu membuka mata, wajahnya kosong, lalu tersenyum tipis. Ia bangkit, membayar roti bakar, dan pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Bagas gemetar melihat kejadian itu. Ia yakin ada sesuatu yang sedang bekerja di balik makanan itu. Dan lebih menakutkan lagi, Pak Darto melihat ke arahnya sambil tersenyum samar. Senyum yang penuh arti, seolah memberi pesan, "Aku tahu kau melihat semua ini." Malam berikutnya, Bagas didatangi dua pria yang sama dengan yang ia lihat di pikap Merapi. Mereka menghampirinya ketika ia sedang beristirahat di pinggir jalan. "Kamu, Bagas?" salah satu dari mereka bertanya dengan suara berat. Bagas kaget, mencoba tenang. "Iya, ada apa? Kami dengar kamu sering dekat dengan warung Pak Darto. Hati-hati ya, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Kadang, ada hal yang lebih baik tidak kamu ketahui." Nada suaranya tegas, penuh ancaman.
Bagas hanya bisa mengangguk, menahan rasa takut. Begitu kedua pria itu pergi, Bagas langsung merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Ia tahu, posisinya sekarang sudah berbahaya. Ia bukan hanya dibayangi makhluk gaib, tapi juga diawasi orang-orang Pak Darto. Puncaknya terjadi pada malam berikutnya. Saat Bagas sedang tertidur di emperan toko, ia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara langkah mendekat. Ia membuka mata dan melihat sosok perempuan merah itu berdiri tepat di depannya. Bagas berteriak, tapi suaranya tercekat. Sosok itu menunduk perlahan, wajahnya semakin dekat. Dari mulutnya keluar bisikan lirih. Wes, wayahe, partes, saiki, giliranmu. Bagas langsung bangkit, berlari tak tentu arah. Tapi kemanapun ia pergi, bayangan merah itu seakan mengikuti. Dari jendela toko, dari pantulan kaca mobil, dari genangan air di jalan. Sosok itu selalu ada. Malam itu, Bagas benar-benar merasa nyawanya sudah di ujung tanduk. Ia akhirnya berlari menuju tempat Mbah Jatman, kakek tua yang pernah memperingatkannya. Dengan napas terengah, Bagas mengetuk pintu rumah kayu tua itu. "Mbah, tolong aku, Mbah. Aku sudah lihat semuanya. Mereka tahu aku tahu." Mbah Jatman membuka pintu, wajahnya tenang tapi serius. "Wisle, aku wis ngomong, nenek koi terusake bakal keno getah." Bagas jatuh berlutut, menangis. "Aku gak kuat, Mbah. Mereka ngejar aku. Aku gak bisa tidur. Aku selalu lihat dia. Perempuan itu, apa aku bakal jadi tumbalnya?" Mbah Jatman terdiam cukup lama. Lalu ia menarik napas dalam, menatap Bagas dengan mata penuh keprihatinan. "Saiki kau wes kekentol. Nanging, isih ana siji dalan kanggo nilamat nyawamu. Tapi, dalan kui ora gampang." Bagas menelan ludah. Tubuhnya bergetar. "Apa, Mbah? Apa yang harus aku lakukan?" Mbah Jatman menatapnya dalam-dalam. "Kowe kudu wani ngadepe, ora mong melayu. Nek mau melayu, dheweke bakal tansah nemo kowe. Yen wani, kowe kudu melawan ing panggonan asale, Merapi." Bagas tercekat, hatinya gemetar mendengar jawaban itu. Melawan di Merapi, menghadapi sosok merah itu. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, ia memang harus mengambil keputusan. Bagas duduk di lantai rumah kayu Mbah Jatman. Tubuhnya masih gemetar. Napasnya belum sepenuhnya tenang setelah berlari ketakutan semalaman. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur, dan hatinya penuh rasa putus asa. Mbah Jatman duduk, bersila di depannya, menatap Bagas dengan sorot mata yang tajam namun penuh iba. "Le, aku wis ngomong saka awal, opo we sing kau delak? Kui duduk kanggo mripat bocah enom koyo kowe. Nanging saiki wis telat, kowe wis kecantol. Nek kau mong mlayu, bakal dadi korban. Nanging nenek wani ngadepi, isi ono dalan kanggo selamet," ucap Mbah Jatman. Suaranya pelan tapi tegas. Bagas menunduk, menggenggam rambutnya sendiri, menahan ketakutan yang kian menggila. "Mbah, aku orang ngerti kudu piye. Saben wengi, aku diganggu. Saben aku merem, aku weruh dheweke. Aku krungu suarane, enggresak napasi. Aku iso edan nenek, terus koyo ngene." Mbah Jatman menghela napas panjang. Ia mengambil segenggam daun kering dari sebuah wadah bambu, lalu membakarnya di dalam mangkuk tanah liat. Aroma menyengat bercampur harum menyebar, membuat Bagas sedikit lega. "Doike bakal terus nyekel kowe nganti entek. Sing dikepengini dudu nyawamu tok, nanging rohmu. Yen rohmu keciret, awakmu mung dadi cangkang kosong. Kui sing saiki wis kedadean karo wong-wong sing mangan sakaroti Warins Darto," jelas Mbah Jatman. Bagas mengangkat wajahnya, matanya membesar. "Jadi, bener, Mbah, roti itu bikin orang-orang berubah?" Mbah Jatman mengangguk pelan. "Bener, sing mangan kui bakal dicekel perlahan. Awalnya cuma kepenak, ketagihan, luwih suwe, atine dadi kosong, mengnuruti panggilan gaib. Kui cara pesugihan tetep urip, ting luwih ngeri. Kabeh sing dadi korban bakal dadi tumbal, sing gawe panggilan setan luwih kuat." Bagas tercekat. Ia ingat wajah-wajah para pelanggan yang selalu tersenyum setelah makan roti Pak Darto. Senyum kosong, senyum yang tidak wajar,
Mbah Jatman lalu menatap Bagas, lekat-lekat. Nek kau tenen-tenen, pengen lepas. Mong, ana siji dalan. Kowe kudu ngadepi dheweke ing panggonan asale, alas Merapi. Ingkana, kabeh bakal ditentukan. Nanging ati-ati, Darto ora bakal tinggal diam. Dheweke ngerti, kowe wis weruh rahasia iki. Baru saja kalimat itu selesai, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu rumah. Tok, tok, tok. Bagas tersentak. Ia langsung merapat ke dinding. Jantungnya berdegup kencang. Mbah Jatman berdiri perlahan, menatap pintu dengan penuh waspada. Suara dari luar terdengar. Mbah Jatman, buka lawang, ana sing pengen ngomong. Bagas mengenali suara itu. Suara berat, milik salah satu pria yang pernah menghampirinya di jalan. Orang suruhan Pak Darto. Mbah Jatman tidak bergerak. Ia menoleh sebentar pada Bagas dan berbisik. Aja metu, ojo ngomong opo-opo. Pintu tetap diketuk dengan keras. Kali ini lebih kasar, Mbah. Coweng ngerti ta, bocah sing jenen nengge Bagas, katanya sering kesini. Ojo nyoba ndelikno dheweke. Wong sing melu, campur urusan sing dudu gawein, bakal cilaka. Bagas menahan napas. Tangannya berkeringat, tubuhnya gemetar. Ia merasa orang-orang itu bener-bener tahu ia ada di dalam. Mbah Jatman menarik tongkat kayu di sudut ruangan, lalu berkata dengan suara lantang, aku wis tua, wis ora duwe urusan karo wong-wong kuwi. Nek kowe menggolek bocah iku, goleki yu ing kuta. Ning omahku ora ana sopo-sopo. Beberapa detik hening, lalu terdengar suara tawa kecil dari luar, dingin dan penuh ancaman. Yo wis bah, nek ngono, nanging elinga wong sing niep ngalangi bakal kena getah. Suara langkah kaki menjauh dan suasana kembali sepi. Bagas menghela napas panjang, namun wajahnya tetap pucat. Mbah, aku takut. Mereka tahu aku, mereka bakal cari aku terus. Mbah Jatman menatap Bagas dengan tegas. Makane, luih, cepet luih becik. Nek kau pensen wani, ayo esuk-esuk kita budal menyang Merapi, ingkana kabeh. Jawaban Ana. Malam itu Bagas tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia mendengar bisikan di telinganya. Kadang berupa tawa, kadang suara lirik. Perempuan memanggil namanya. Baga, Aas, wes, wayahi, ayo bali. Tubuhnya bergetar. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap terdengar jelas. Tiba-tiba, ia merasa ada yang merayap di kakinya. Begitu menoleh, ia melihat bayangan hitam berbentuk tangan yang mencengkeram pergelangan kakinya. Bagas menjerit, berusaha menendang, tapi cengkraman itu semakin kuat. Mbah Jatman yang sedang berdoa di sudut ruangan segera menoleh, lalu mengambil segenggam garam dari wadah kecil dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Sekejap, tangan hitam itu meleleh seperti asap, lenyap begitu saja. Le kowe kudu kuat, dueke nyoba mecah semangatmu. Nek kau nira saiki, kabeh rampung, kata Mbah Jatman dengan suara tegas. Bagas terisak. Aku orang ngerti, Mbah. Aku iso ngadepi kabeh, iki apa ora? Keesokan paginya, mereka bersiap. Mbah Jatman membawa beberapa benda. Botol kecil berisi air doa, sebilah keris kecil yang dibungkus kain putih, dan seikat daun kelor kering. Iki bakal embantu. Ora akeh, nanging luih becik tinimbang kosong tangan. Jelasnya, Bagas menalan ludah, lalu mengangguk. Meski takut, ia sadar tak ada pilihan lain. Mereka berangkat pagi. Sebelum matahari terbit, jalan menuju Merapi lengang. Hanya ada suara burung hantu dan angin dingin yang menusuk kulit. Bagas merasa setiap langkah semakin berat, seolah tanah itu sendiri menolak kedatangan mereka. Ketika sampai di kaki Merapi, suasana benar-benar mencekam. Pohon-pohon menjulang tinggi, kabut tipis menutupi jalan, dan udara terasa sangat dingin. Meski matahari mulai naik, Bagas merasa bulu kuduknya berdiri sejak memasuki area hutan. Ia tahu, inilah tempat ia dulu melihat upacara mengerikan itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bagas menoleh cepat, dan jantungnya hampir berhenti. Pak Darto berdiri beberapa meter dari mereka, mengenakan jaket hitam, wajahnya dingin dan penuh senyum tipis. Di belakangnya, dua pria suruhannya berdiri dengan tatapan tajam. Bagas,
Suara Pak Darto berat tapi tenang. Aku wis ngerti saka awal. Kowe sing sok penasaran, sok melu campur urusan wong. Saiki kowe ngerti kabeh. Aku kudu piye karo bocah koyo kowe? Bagas mundur setapak, wajahnya pucat. Aku ora pengen melupa. Aku mong kepengen urip tenang. Aku ora bakal ngomong ke sapa-sapa, sumpah. Pak Darto tersenyum miring. Tenang? Kowe kira gampang metu saka lingkaran iki? Ora anating iso metu tanpa tumbal. Wes telat, Bagas. Kowe wis dipilih. Bagas gemetar. Dipilih, maksud Pak. Mbah Jatman maju selangkah, mengangkat tongkatnya. Darto aja ngelantur, bocah iki ora salah. Kau sing rakis, sing ngajak setan numpaking usahamu. Saiki cukup. Pak Darto tertawa pelan. Mbah Jatman, kowe isi urip wis mukjizat. Opo kowe kira aiso ngalangi aku? Usahaku saiki jaya. Wong ngantri saben malam. Kabeh kuwi mergo bantuan sing luwih kuat tinimbang doa lan jampi-jampimu. Tiba-tiba angin bertiup kencang, daun-daun beterbangan, suara tawa melengking terdengar dari dalam hutan. Suara yang membuat Bagas langsung pucat pasi. Dari balik kabut, sosok perempuan merah, hitam, rambut panjang terurai, matanya menyala, bibirnya menyunggingkan senyum mengerikan. Ia melayang perlahan, mendekat ke arah Bagas. Bagas, saiki wayahe, kowe kudu milih dadi bagian saka kita, utawa mati. Bagas terdiam, tubuhnya kak, matanya berkokok-kokah. Pak Darto berdiri di belakang sosok merah itu, tersenyum puas. Wis, gas, gak usah melawan. Nek kau nyuret, kowe bakal entuk bagian, uripmu bakal enak. Nek ora, kau bakal entek benji. Iki, yuk. Mbah Jatman menggenggam tongkatnya lebih erat. Bagas, aja gelem, iki jebakan. Nek kowe nurut, rohmu ilang. Nek kau wani, kene saiki kesempatanmu kanggo melawan. Bagas terengah, matanya berpindah-pindah antara Mbah Jatman, Pak Darto, dan sosok perempuan merah itu. Keringat dingin mengucur, jantungnya berdetak secepat genderang perang. Dalam hatinya, hanya satu pertanyaan yang bergema. Haruskah aku menyerah atau meski nyawaku jadi taruhannya? Malam itu, udara di kaki Merapi terasa berat. Awan gelap menutup bulan. Angin bertiup kencang membawa suara aneh, seperti desahan panjang. Bagas berdiri terhuyung di tengah lingkaran ritual yang penuh dengan tanah basah bercampur darah. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena energi gaib yang menyeretnya ke dalam pusaran kekuatan gelap. Pak Darto berlutut di depan sosok mengerikan berambut panjang dengan gaun merah basah oleh darah. Kuntilanak merah itu mengerang. Suaranya melengking menusuk telinga. Aku sudah memberimu waktu, Darto. Suara perempuan itu terdengar bergema, berat sekaligus tajam. Sudah saatnya kau membayar janji. Pak Darto menunduk. Keringat bercucuran. Tiuti, ia menunjuk Bagas yang masih terikat dalam lingkaran tanah. Ini tumbalnya, Nyai. Pemuda ini yang akan menggantikan. Bagas meronta sekuat tenaga. Lepaskan aku. Kau gila, Pak. Teriaknya dengan suara parau. Kuntilanak itu menoleh ke arah Bagas. Matanya merah menyala. Senyumnya merekah, memperlihatkan gigi tajam yang mengerikan. Angin bertiup lebih kencang. Pepohonan berderak seakan hendak tumbang. Namun, saat Nyai itu mendekat, tiba-tiba tubuh Bagas bergetar hebat. Dari kantong bajunya jatuh sebuah benda kecil. Kain lusuh yang selama ini selalu diselipkan ibunya. Sebuah jimat sederhana dengan tulisan doa Jawa kuno. Bagas bahkan hampir lupa ia masih membawanya. Ketika kain itu jatuh ke tanah, cahaya samar keluar dari lipatannya. Cahaya itu menusuk kegelapan lingkaran ritual, membuat kuntilanak merah menjerit keras hingga langit bergetar. Tidak, bau doa ini. Kau berani menipuku, Darto? Jeritnya. Pak Darto terkejut. Wajahnya pucat pasi. Tidak, Nyai, itu bukan. Aku tidak tahu. Dia membawanya. Nyai itu meraung. Suaranya seperti ribuan jeritan sekaligus. Janji yang gagal. Harus dibayar dengan nyawa. Tapi bukan nyawanya, melainkan nyawamu sendiri, Darto. Pak Darto panik. Ia berusaha kabur. Namun,
Tanah di bawah kakinya terbelah. Api merah keluar dari celah bumi, membakar tubuhnya. Ceritanya menggema panjang sebelum tubuhnya terseret masuk ke dalam tanah, yang kemudian menutup kembali. Bagas menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Tubuhnya masih gemetar, namun cahaya dari jimat itu melindunginya hingga lingkaran gaib. Perlahan pudar. Kuntilanak merah menatap Bagas terakhir kalinya. Matanya menyala penuh kebencian. Doa ibumu menyelamatkanmu malam ini. Tapi ingat, aroma roti bakar itu akan selalu mengikutimu. Kau tak akan pernah benar-benar bebas. Suaranya menghilang bersama tiupan angin. Lalu sosoknya lenyap dalam kabut pekat. Bagas terjatuh, lemas, napasnya tersengal. Malam itu ia pulang dengan langkah tertatih, membawa trauma yang tak akan pernah hilang. Beberapa hari kemudian, Malioboro kembali ramai seperti biasa. Gerobak roti bakar kuning hijau itu tak pernah terlihat lagi. Orang-orang bertanya-tanya ke mana perginya Pak Darto. Ada yang bilang ia pindah, ada yang bilang ia pulang kampung. Tak ada yang benar-benar tahu. Namun, ada hal aneh yang tersisa. Sesekali, ketika malam semakin larut, beberapa orang mengaku masih mencium aroma roti bakar manis gurih yang muncul entah dari mana. Seperti aroma yang ingin menggoda, tapi tak pernah terlihat wujudnya. Bagas kembali mengamen di trotoar Malioboro. Gitar lusuhnya tetap menjadi teman setia. Namun, setiap kali angin malam membawa aroma roti bakar samar, ia terdiam bulu kadaknya. Ia tahu, meski Pak Darto sudah lenyap, janji pesugihan itu belum benar-benar hilang. Mungkin suatu hari, ada orang lain yang akan mencoba peruntungan dengan cara yang sama. Mungkin, gerobak roti bakar istimewa itu akan kembali. Denken, Pemilik Baru.